Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang menangkap isi simakan. Selanjutnya, yaitu ada daftar isi dari presentasi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, berikut adalah anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Sarah Nur Rafidah. Yang kedua adalah saya, Arham Ziaul Haq. Yang terakhir ada saya, Narina Syafira. Oke, baik. Yang pertama, apa itu menyimak? Secara umum, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang irisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak juga bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Russell and Russell 1959, Anderson 1972. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak adalah mendengarkan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca oleh seseorang. Selanjutnya, apa itu menangkap isi simakan? Menangkap isi simakan berarti mengambil inti dari sebuah bahasa lisan. Broadbent 1986 berpendapat bahwa organisme manusia mempunyai keterbatasan dalam menyerap informasi. Maksudnya ialah pikiran akan menyerap sendiri informasi mana yang akan diserap dan disimpan. Jika informasi itu tidak begitu penting, maka akan diserap menjadi ingatan jangka pendek. Sedangkan jika itu adalah informasi yang penting, maka akan disimpan menjadi ingatan jangka panjang. Selanjutnya, yaitu ada 6 kiat menangkap isi simakan menurut Tompkins dan Hosikos. Yang pertama adalah membentuk citraan atau gambaran. Dalam menangkap isi simakan, kita harus membentuk gambaran utama dari apa yang kita simak. Gambaran ini yang merupakan bagian dari cara menyimak. Saat kita membentuk citraan, akan membentuk gambaran metal. Yang kedua, mengelompokkan informasi, yaitu perincian dari informasi yang disampaikan oleh penutur, kemudian dikelompok sesuai apa yang digambarkan oleh mereka. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan, yaitu ajukanlah pertanyaan mengenai informasi yang kurang jelas atau kurang dipahami. Mengajukan pertanyaan akan membuat kita lebih paham dan jelas terhadap informasi yang disimak. Yang keempat, mengorganisir atau pola organisasi informasi. Jika kita menyimak, kita harus mengetahui pola organisasi informasi seperti apa, sebab akibat, perbandingan, urutan, deskriptif, dan pemecahan masalah yang digunakan dalam penutur dalam menuturkan informasinya. Yang kelima, mencatat informasi penting. Seperti halnya daya ingat manusia yang memiliki kapasitas tersendiri, maka lambat laun kita akan lupa pada hal yang pernah kita simpan dalam memori ingatan. Jika tidak terus menggunakannya atau mengingatnya, maka dari itu tulislah hal-hal yang penting dari simakan kita tentang informasi yang kita dengarkan. Tuliskan menggunakan tulisan-tulisan yang sederhana, yang mudah saat kita mencatatnya, yang tidak mengambil semua konsentrasi kita terhadap catatan itu. Yang keenam, memusatkan perhatian. Terkadang, jika kita mendengar sambil mencatat hal-hal yang penting, kita tidak boleh memberikan perhatian penuh terhadap catatan kita. Tetap pusatkan perhatian kita terhadap ujaran yang disampaikan penutur. Terkadang penutur akan memberikan atau menyampaikan informasi secara rinci dengan isyarat-isyarat visual. Ini semua dilakukan untuk memusatkan perhatian penuh pada orang yang menyimak. Tingkatan dalam menyimak. Yang pertama, ada menyimak marginal. Menyimak marginal, misalnya ketika seseorang mampu membedakan suara seseorang dengan suara ribut di jalan yang ramai. Yang kedua, menyimak apresiatif. Menyimak apresiatif apabila seseorang mendengar pembaca, pembicara, penyanyi, atau musik untuk dinikmati. Yang ketiga, menyimak atentif. Menyimak atentif sangat menuntut konsentrasi dan interaksi pendengar agar dapat memperoleh pemahaman tentang pesan yang disampaikan. Yang keempat, menyimak kritis.
Menyimak kritis menuntut pendengar mengevaluasi dan menilai masukan yang didengar, kemudian merefleksi pesan dengan memberikan respon. Nah, di sini ada teknik-teknik untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama, teknik loci. Teknik loci juga dikenal sebagai metode tempat, merupakan teknik mengingat yang melibatkan mengasosiasikan informasi yang ingin diingat dengan lokasi fisik yang sudah dikenal, yaitu teknik penggabungan. Teknik penggabungan dalam menyimak melibatkan penggabungan atau pengelompokan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih mudah diingat. Teknik fonetik. Teknik fonetik yaitu melibatkan penggunaan suara dan bunyi-bunyian sebagai alat bantu untuk memudahkan pengingatan informasi. Teknik pengelompokan kategorial. Teknik pengelompokan kategorial dalam menyimak melibatkan pengelompokan informasi ke dalam kategori atau kelompok yang memiliki kesamaan atau keterkaitan. Teknik pemenggalan. Teknik pemenggalan dalam menyimak melibatkan memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau potongan-potongan yang lebih mudah diingat. Teknik konsentrasi. Teknik konsentrasi dalam menyimak melibatkan pengembangan kemampuan untuk fokus sepenuhnya pada informasi yang sedang didengarkan atau dibaca. Lalu ada pendapat lain tentang tingkatan menyimak, yaitu kemampuan mengindra. Kemampuan mengindra melibatkan penggunaan indera seperti pendengaran dan penglihatan untuk memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Kemampuan berinterpretasi. Kemampuan berinterpretasi melibatkan kemampuan untuk menganalisis dan memahami informasi yang disampaikan secara mendalam. Kemampuan evaluasi. Kemampuan evaluasi dalam menyimak mencakup kemampuan untuk secara kritis menilai informasi yang didengar atau dibaca. Kemampuan akhir dalam menyimak. Kemampuan akhir dalam menyimak mengacu pada kemampuan untuk menyimpulkan, merekap, atau merangkum informasi secara keseluruhan setelah proses menyimak selesai. Nah, di sini ada 3 upaya menjadi penyimak yang baik. Yang pertama, kembangkanlah suatu kemauan atau kesudian menyimak. Yang kedua, menyimaklah lebih lama. Yang ketiga, menyimaklah lebih sering. Berikut itu ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyimak. Yang pertama, mampu mengantisipasi topik dari gagasan-gagasan umum yang terdapat dalam tuturan yang didengar. Yang kedua, mampu menentukan topik yang dibahas dalam wacana yang didengarnya berdasarkan gagasan-gagasan umum yang telah ditentukannya. Yang ketiga, mampu menentukan ide pokok atau subject matter dan ide penjelas dari tuturan yang didengarnya. Yang keempat, mampu menjawab atau merumuskan hal-hal penting berkaitan dengan teks. Yang kelima, mampu memberikan komentar, respon terhadap isi tuturan yang didengarnya. Yang keenam, mampu membedakan fakta, pendapat, dan kesimpulan dari tuturan yang disimaknya. Yang ketujuh, mampu menunjukkan nilai estetis dari tuturan yang didengarnya. Selanjutnya ada saran meningkatkan keterampilan menyimak. Nah, di sini terdapat 2 saran. Yang pertama, bersikaplah secara positif dan bertindak responsif. Nah, pertama itu bersikaplah secara positif. Kita harus beranggapan bahwa pembicara ialah orang penting dan menarik. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan dan akan menyajikan bahan-bahan dan gagasan-gagasan yang berguna dan menyenangkan bagi kita. Selagi dia berbicara, carilah petunjuk-petunjuk mengenai kepribadiannya dan juga informasi yang benar-benar menaruh simpati bagi seseorang yang menyimak baik dan tekun. Yang kedua, bertindak responsif. Nah, bertindak responsif ini adalah penyimak yang baik. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, keinginan yang dikehendaki atau dituntut oleh sang pembicara pada diri kita sendiri. Di sisi lain, yang harus diingat, keberhasilan menyimak berarti penyimak memahami tuturan yang disimak dengan kecepatan optimal. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah menyimak tidak hanya sekedar mendengar saja, namun kita harus menangkap dari isi simakannya tersebut, agar kita lebih memahami
apa isi materi dari yang kita simak. Dan tentu saja untuk menyimak juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam menyimak. Teknik-teknik untuk meningkatkan kemampuan menyimak, upaya menjadi penyimak yang baik, dan apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyimak. Jadi, dalam menyimak, kita tidak hanya mendengarkan narasumbernya saja, namun kita harus bisa menangkap apa isi dari simakannya. Terima kasih. Selesai sudah presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.